Halo, selamat sore teman-teman sobat juara semua. Hari ini hari Jumat, kita live langsung di Facebook saya, Putera Lengkong. Dan topik kita hari ini, kita akan bahas tentang Friday Success. Seperti yang kita ketahui bahwa acara kita terdiri dari Monday Spirit, Wednesday Solution, dan Friday Success. Jadi setiap hari Senin kita membahas topik-topik berkaitan dengan motivasi untuk lift up spirit, semangat, optimisme, dan antusiasme kita. Kemudian di hari Rabu Solution kita akan bahas topik-topik berkaitan dengan bisnis dan marketing untuk meningkatkan penjualan kita sekaligus juga mengembangkan bisnis kita. Kemudian hari ini, hari Jumat, Friday Success, kita akan bahas topik-topik berkaitan dengan kepemimpinan yang bertujuan untuk melengkapi kompetensi kepemimpinan kita serta membantu tim kita untuk sukses dan berkembang sama seperti kita. Oke, selamat bergabung beberapa teman-teman yang sudah hadir. Selamat bergabung. Kita sambil tunggu, saya akan live di IG Live juga @puteralengkong. Bapak Ibu yang baru bergabung di FB Live, silakan selamat bergabung sekaligus silakan memperkenalkan diri jadi supaya saya bisa menyapa Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung Bapak Ibu. Bu Dayu, selamat sore. Bu Amik Dharma, selamat sore. Saya sebentar, saya live dulu di IG Live saya. Silakan Bapak Ibu yang sudah bergabung boleh mengajak atau tag anggota timnya. Hari ini kita akan belajar sama-sama topik tentang kepemimpinan, ya, hukum katuk. Kita tunggu sebentar. Oke, saya juga akan live di IG Live, Bapak Ibu. IG Live saya adalah @puteralengkong, pakai E ya, Puteralengkong. Saya tag sebentar untuk acara kita hari ini. Oke, sudah. Bapak Ibu yang sudah hadir, sebelum kita lanjut ke topik materi kita, Bapak Ibu silakan kalau Bapak Ibu mau add saya di Facebook yang sudah ada di Facebook, di fanpage saya @p.lengkong. Silakan Bapak Ibu di fanpage saya. Jadi mohon maaf kalau beberapa teman tidak bisa terkoneksi di Facebook ini karena jumlah kuotanya sudah mencapai 5.000. Jadi nggak apa-apa, nanti silakan Bapak Ibu add saya di Facebook fanpage saya. Kemudian ada juga di komunitas kita, Bapak Ibu.
komunitas 3S. Jadi nanti silakan Bapak Ibu cari saja grupnya. Nama grupnya adalah 3S, ya. 3S.2 Spirit, Solution, dan Sukses, ya. Sudah ada ratusan teman-teman kita yang bergabung di situ. Jadi nanti ke depannya saya akan eksklusif di grup tersebut saja untuk saya live, Bapak Ibu, ya. Silakan Bapak Ibu bisa add di sana juga. Kemudian Bapak Ibu di IG live saya, di IG live Bapak Ibu bisa add saya di @putera_lengkong, ya. Silakan. Kemudian Pak Dana, selamat bergabung. Kemudian Bapak Ibu, acara kita ini direkam, kemudian nanti akan diedit dan akan di-upload di YouTube saya, ya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa ke YouTube Excellency TV, ya. Jadi saya ada 2 YouTube, Putera Lengkong dan Excellency TV. Untuk program kita ini saya akan taruh di YouTube Excellency TV. Excellency-nya biasa bahasa Indonesia EKSELENSI. Excellency TV, ya. Silakan Bapak Ibu like, Bapak Ibu subscribe, dan Bapak Ibu share sekiranya bermanfaat. Oke. Pak Ahmad, selamat bergabung. Bu Sylvia, selamat bergabung. Selamat sore, Pak Ahmad. Yes. Pak Yan, selamat bergabung. Bu Guntri, selamat bergabung. Bu Emilia, selamat bergabung. Baik. Seperti biasa, Bapak Ibu, sambil kita tunggu beberapa teman yang akan bergabung, selalu di Facebook Live yang sudah mengikuti ini beberapa kali, selalu di awal saya ada polling, Bapak Ibu, ya, semacam kuis kecil-kecilan. Nah, kita bahas topik tersebut, kuis tersebut berkaitan dengan topik kita hari ini, ya. Pak Harman, selamat bergabung. Oke, saya share dulu untuk pollingnya. Baik, harusnya Bapak Ibu sudah bisa, yang live di Facebook Live, harusnya Bapak Ibu sudah bisa lihat di layar Bapak Ibu. Di situ muncul pertanyaannya adalah kemampuan memimpin menentukan tingkat keefektifan seseorang. Ya, bagi teman-teman yang di IG Live, teman-teman bisa juga simak saja dan memberikan jawabannya. Ya, jadi kemampuan memimpin menentukan tingkat keefektifan seseorang. Ya, apakah teman-teman setuju dengan statement tersebut atau teman-teman tidak setuju? Kalau teman-teman di IG Live, silakan yang setuju silakan ketik S saja supaya singkat, dan tidak setuju disingkat TS, ya, artinya tidak setuju. Saya ulang, pertanyaannya adalah kemampuan memimpin menentukan tingkat keefektifan seseorang. Karena hari ini berkaitan dengan hukum katup, ya, law of the lead. Silakan Bapak Ibu, saya tunggu sebentar sambil Bapak Ibu menjawab. Bu Intan, selamat bergabung. Bu Herlin, selamat bergabung. Pertanyaannya adalah, hari ini kita akan bahas the law of the lead, ya, hukum katup, hukum-hukum di dalam kepemimpinan. Nah, jadi pertanyaannya adalah, silakan Bapak Ibu langsung saja jawab. Kemampuan memimpin menentukan tingkat keefektifan seseorang. Bapak Ibu boleh langsung jawab S setuju atau TS tidak setuju. Terima kasih Bu Herlin, semangat selalu Bu Herlin. Ya, yes, oke. Saya masih tunggu teman-teman yang hadir di sini. Ya, Bu Alit, selamat bergabung. Bu Wayan, ya, setuju ya? Oke, Bapak Ibu boleh juga di polling di kuis tersebut, ada pilihannya setuju atau tidak setuju. Bapak Ibu langsung boleh pilih di situ. Oke. Semua menjawab S, yes, SS. Ya, setuju, setuju, setuju. Oh, oke, setuju. Setuju, ya. Yes, Pak Bli Biantara, Wayan, selamat datang. Oke, baik. Kalau semua sudah menjawab setuju, sepertinya sudah tahu bahwa memang kemampuan memimpin menentukan tingkat keefektifan seseorang. Kalau begitu, mari kita mulai saja. Untuk topik pembahasan kita hari ini adalah kita akan bahas tentang hukum-hukum kepemimpinan. Nah, di sini ada salah satu buku koleksi saya, Bapak Ibu. Ya, saya belum baca habis semuanya, tetapi ketika saya menjelajahi halaman demi halaman, menjelajahi bagian daftar isi,
saya tertarik akan salah satu hukum yang disebut sebagai hukum katup atau the law of the lead. Dan itu khususnya yang akan kita bahas hari ini. Di sini ada 21 hukum kepemimpinan sejati. Kita tidak akan bahas semua, Bapak Ibu. Kita akan pilih satu saja ya untuk kita bahas hari ini. Yuk, mari. Kalau Bapak Ibu sudah siap, langsung saja. Baik, Bu Niwayan, selamat datang, selamat bergabung. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, untuk topik pembahasan kita hari ini adalah hukum-hukum di dalam kepemimpinan. Nah, hukum-hukum di dalam kepemimpinan ini ternyata sudah dirangkum oleh John C. Maxwell, ya. Jadi kalau kita ngomong tentang buku-buku kepemimpinan, salah satu referensi yang banyak kita pakai adalah dari bukunya John C. Maxwell, ya. Nah, dia ada ngomong tentang bukunya yang terkenal 5 level kepemimpinan, kemudian ada tentang mentoring, kemudian hukum-hukum kepemimpinan, kemudian ada hukum-hukum teamwork atau kerjasama. Nah, berikut adalah beberapa buku-buku beliau ya yang sangat terkenal. Nah, jadi salah satu hukum, kenapa yang saya pilih adalah hukum katup. Jadi hukum katup ini ternyata yang mendasari kepemimpinan kita. Jadi kalau seperti yang kita ketahui, kalau kita sebut sebagai katup itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, katup itu artinya, di sini ada beberapa arti, ya. Jadi nomor 1 itu katup artinya penutup, ya. Kemudian yang kedua, katup itu adalah alat untuk membuka atau menutup sehingga fluida atau cairan di dalamnya bisa diteruskan atau dihentikan. Nah, Pak Edi Mak, selamat bergabung. Terima kasih. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang katup, analoginya teman-teman, kenapa hukum katup ini penting di dalam kepemimpinan seseorang? Jadi, kemampuan memimpin menentukan tingkat keefektifan seseorang. Ya, jadi kalau saya pakai analogi, Bapak Ibu, ada 2 analogi yang akan saya pakai di sini. Yang pertama analogi tentang panci, yang kedua analogi tentang botol anggur, wine. Ya, jadi kalau ngomong tentang panci, hukum katup ini, bagaimana cara bekerjanya? Jadi kalau Bapak Ibu tahu, panci itu kan ada tutupnya. Nah, jadi hukum kepemimpinan seseorang, kalau kepemimpinannya hanya sebesar panci tersebut, ya seperti itulah keefektifan seorang pemimpin. Jadi itu adalah limitnya, itu adalah batasannya. Nah, sebagai seorang pemimpin, perlu memperluas atau memperbesar. Dengan kata lain, tutup atau katupnya itu dibuka, sehingga keefektifannya bertambah besar atau bertambah luas. Ya, jadi ketika kemampuan kepemimpinan seseorang sangat rendah, nah, dia tidak akan efektif. Semakin besar pancinya, atau bahkan ketika katup atau tutupnya dibuka, akan semakin efektif seorang pemimpin. Jadi analoginya seperti itu. Jadi kenapa hukum katup ini sangat penting ketika kita ngomong tentang kepemimpinan. Itu analogi yang pertama. Bu Diah Upik, selamat bergabung. Nah, yang kedua, analogi yang kedua yang akan saya pakai, Bapak Ibu, adalah tadi botol anggur atau botol wine. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat botol anggur atau botol wine, nah, ada tutup atau gabusnya di atas. Nah, jadi sama juga Bapak Ibu. Nah, kalau tadi kita pakai analogi panci yang pertama, menunjukkan atau menggambarkan tentang keefektifan sebagai seorang pemimpin. Jadi kalau pancinya kecil, ya efektifnya ya seperti itu. Pancinya semakin besar, keefektifannya sebagai seorang pemimpin akan semakin besar. Bahkan ketika tutupnya dibuka, nah, yang terjadi adalah keefektifannya akan semakin bertambah besar dan luas. Nah, kalau analogi yang kedua, analogi botol anggur ini sama juga, Bapak Ibu. Tutup botol anggur itu kita analogikan sebagai pemimpin. Anggurnya itu adalah anggota tim kita. Jadi, Bapak Ibu, kalau gabus tersebut
kita bolongin hanya sedikit, tentunya anggur yang mengalir keluar hanya sedikit, Bapak Ibu. Botol gabusnya kita perbesar lubangnya, yang mengalir keluar semakin banyak atau semakin besar. Bahkan ketika sumbat katup tersebut kita buka semuanya, tentunya anggurnya akan mengalir lebih banyak. Nah, jadi sama juga Bapak Ibu, hukum katup ini mengatakan bahwa keberhasilan sebuah tim tergantung dari pemimpinnya. Karena pemimpinnya yang memberdayakan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, kompetensi, kemampuan yang dimiliki oleh timnya tersebut. Jadi kalau ibarat tadi seperti botol anggur, kita adalah tutup atau sumbatnya sebagai seorang pemimpin. Nah, ketika sumbatnya hanya sedikit, tentu potensi atau sumber daya yang keluar itu hanya sedikit. Tim tidak akan bisa tumbuh atau beroperasi atau bekerja secara optimal. Tapi begitu ketika sumbat atau tutupnya kita buka, artinya kita memberdayakan atau mengoptimalkan sumber daya, kemampuan, kompetensi, kelebihan, kekuatan daripada masing-masing anggota tim, hasilnya akan optimal, Bapak Ibu. Nah, jadi ini dikatakan mengapa hukum katup ini sangat penting. Ya, yang pertama berlaku, hukum katup ini berlaku yang pertama adalah untuk diri kita sebagai seorang leader, Bapak Ibu. Itu sangat penting karena seberapa besar katup itu akan menghambat atau akan membuka potensi-potensi, kesempatan-kesempatan yang kita miliki. Ya, jadi kalau tadi analoginya panci, kalau pancinya kecil, ya keefektifan kita ya sebatas panci tersebut. Pancinya semakin besar, keefektifan kita semakin besar. Bahkan ketika katupnya kita buka, Bapak Ibu, efektifnya akan semakin luas dan semakin besar. Nah, jadi hukum katup ini berlaku untuk diri kita, dan sekaligus juga Bapak Ibu mengatakan bahwa di dalam analogi yang kedua, kalau kita sebagai sumbat botol gabus tutup wine tersebut, botol anggur tersebut, mengatakan bahwa kalau kemampuan memimpin kita kecil, Bapak Ibu, artinya lubangnya cuma kecil, berarti kan potensi atau anggur yang keluar atau sumber daya yang kita berdayakan hanya sedikit, Bapak Ibu. Nah, jadi sayang sekali. Jadi makanya penting menyadari bahwa kemampuan kepemimpinan akan menentukan keberhasilan sebuah tim. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ketika sebuah tim tidak berhasil, biasanya yang diganti itu adalah entah kalau di klub sepak bola yang diganti adalah pelatihnya, atau diganti manajernya, atau kalau kita ngomong di organisasi atau perusahaan, yang diganti adalah direkturnya atau pemimpin-pemimpin di perusahaan tersebut, Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bahwa Bapak Ibu, hukum katup ini mengatakan bahwa ketika sebuah tim tidak beroperasi dengan optimal, yang akan diganti adalah kepala sukunya, ya, atau pemimpinnya. Salah satu contoh kalau Bapak Ibu suka sepak bola, ya di dalam sepak bola tersebut banyak sekali pemain-pemain bintang di dalam timnya atau di dalam klub tersebut, banyak sekali pemain-pemain bintang, Bapak Ibu. Nah, ketika pelatih atau manajernya tidak mampu membawa pemain-pemain bintang tersebut untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama, untuk bersinergi, Bapak Ibu. Nah, yang diganti bukan anggota timnya, yang diganti itu adalah pelatih atau manajernya, Bapak Ibu. Nah, itu ya, Bapak Ibu ya. Yes. Bu Herlin ya, kemampuan kepemimpinan menentukan keberhasilan timnya, Bapak Ibu. Ya. Terima kasih sudah dirangkum dengan bagus sekali, Bu Herlin. Ya, saya sapa sebentar beberapa teman-teman. Bu Aura Dewi, selamat bergabung. Bu Dia, Bu Gungtri, yes. Bu Dewi, selamat bergabung. Bu Rere,
Bu Mia, Bu Wisna, selamat bergabung. Ya, selamat bergabung teman-teman. Nanti teman-teman kalau punya pertanyaan silakan dicatat saja teman-teman, dituliskan di kolom komentar, nanti saya akan scroll satu persatu dan akan kita bahas. Oke, baik, saya lanjut ya teman-teman. Nah, jadi kalau Bapak Ibu di buku ini Bapak Ibu, nanti saya akan tunjukkan di bagian akhir ada sebuah diagram menunjukkan bahwa kemampuan kepemimpinan itu sangatlah penting untuk membawa timnya berhasil atau tidak. Ya. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, nah kalau di dalam buku ini dikatakan bahwa hukum katup ini dicontohkan bahwa kalau Bapak Ibu, saya yakin sudah nonton filmnya, itu ada filmnya The Founder. Ya. The Founder itu tahun 2016 kalau tidak salah, itu film tentang Ray Kroc yang membeli hak waralaba dari Dick and Morris bersaudara, dan kemudian Ray Kroc yang menjadikan McDonald ini berhasil mendunia, menjadi ikon di Amerika dan ikon di dunia, salah satu waralaba yang sangat berhasil, ya. Nah, jadi ceritanya itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, kalau di analogi di ceritanya itu adalah Dick and Morris ini, dua bersaudara ini, mereka sangat sukses. Tapi suksesnya itu di dalam pelayanan pelanggan dan mengatur sistem, Bapak Ibu. Mereka berdua sangat kuat dan sangat jago dalam hal tersebut. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat kembali ceritanya, mereka berdua ini mencoba-coba berbagai jenis usaha ketika mereka selesai pendidikan tinggi SMA. Ketika mereka selesai SMA, kemudian mereka mencoba berbagai usaha, dan ketika mereka melihat tren bahwa salah satu drive-thru itu adalah salah satu bisnis pada tahun 1930-an itu yang sangat sukses. Nah, jadi mereka menjadikan model bisnis mereka seperti itu, ya. Jadi orang alih-alih daripada makan di dalam restoran, mereka beli di di drive-thru, kemudian mereka dilayani, mereka ada nampan, kemudian piring, sendok logam, garpu dan lain sebagainya. Mereka makan di mobil mereka. Nah, kemudian setelah itu trennya berganti bahwa mereka tidak lagi menggunakan nampan perak, kemudian piring, sendok logam dan lain sebagainya, tetapi mereka mengganti itu dengan makanan cepat saji, ya. Jadi hanya dalam kemasan di plastik atau di kantong kertas. Nah, itu. Dan itu sangat berhasil, Bapak Ibu. Mereka menjadi salah satu yang kalau dibilang mereka itu adalah menjadi salah satu elit bisnis. Mereka menjadi jutawan, miliarder pada saat itu, zaman itu, ya. Dan bahkan mereka bingung untuk membelanjakan uangnya seperti apa. Nah, jadi di satu sisi mereka sangat sukses dalam hal tersebut, pelayanan pelanggan dan mengorganisasi dapur sistem. Nah, tapi ya seperti yang analogi di awal, seperti panci tadi, kesuksesan mereka hanya berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Hanya itulah yang mereka dapatkan, karena mereka tidak memiliki kemampuan kepemimpinan. Jadi balik lagi, mereka sangat jago di dalam pelayanan pelanggan dan mengorganisir sistem. Nah, tetapi berkaitan dengan kemampuan kepemimpinan, kemampuan mereka tidak terlalu bagus di dalam kepemimpinan. Nah, sehingga sukses mereka hanya terbatas di panci tersebut. Banyak orang yang datang belajar, ingin belajar tentang waralaba, dan mereka berusaha menjual waralaba tersebut, tetapi tidak berhasil. Sampai kemudian seorang penjual mesin susu kocok milkshake, Ray Kroc, mendengar mereka, ketemu. Nah, disinilah kategori Ray Kroc ini kalau dikatakan sebagai seorang pemimpin yang punya visi ke depan, yang bisa melihat, ya. Jadi dia mempelajari sistem tersebut, ya, dan 30 tahun kemudian
dari 1930-an ketika pertama kali si Dick and Morris memulai usaha ini, 30 tahun kemudian 1961 si Craig Kroc membeli hak cipta atas waralaba McDonald ini. Dan dalam waktu 5 tahun, 3-5 tahun dia menjadikan ini sebagai ikon di Amerika dan sekaligus juga sebagai ikon global. Ya. Punya puluhan ribu outlet di seluruh dunia di lebih dari 100 negara, Bapak Ibu. Nah, otomatis kalau kita lihat dari analogi cerita ini menunjukkan bahwa ketika Anda memiliki kemampuan kepemimpinan, ini membantu Anda menjadi lebih efektif dan membantu Anda mencapai level atau hasil yang sedemikian luar biasa. Nah, ini salah satu contohnya. Oke. Pak Elponso selamat bergabung, Bro Roni selamat bergabung ya. Oke. Nah, kemudian contoh lain lagi kalau kita ngomong tentang, pasti Bapak Ibu tahu tentang si Wozniak dengan si Steve Jobs ya. Dua orang ini kan yang ada di belakang ikon Apple ya. Tapi sebenarnya otak di belakangnya itu adalah si Wozniak. Nah, tetapi dibutuhkan seorang Steve Jobs yang memiliki kemampuan kepemimpinan untuk menghantar Apple menjadi salah satu perusahaan global icon dunia saat ini. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh-contoh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melihat bahwa di satu sisi Anda mungkin kalau di dalam konteks kita mungkin sukses sebagai tenaga pemasar, tenaga penjual, agent, Bapak Ibu. Kita sukses. Ya. Tetapi supaya kita bisa meningkatkan keefektifan kita harus mempelajari kemampuan memimpin supaya hasilnya menjadi berlipat-lipat, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau saya Bapak Ibu, kalau saya perlihatkan, Bapak Ibu silakan kalau nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh tanya ya. Saya persiapkan dulu sebuah gambar untuk Bapak Ibu. Bu Ayu selamat bergabung, Bu Eli selamat bergabung, Bu Kadek, Bu Dia selamat bergabung. Nah ini gambarnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa lihat dengan jelas ya. Oke. Nah ini gambarnya Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu lihat yang di horizontal, yang di bawah Bapak Ibu itu tulisannya S. Artinya S itu adalah sukses. Ya. Saya coba jelaskan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Gimana nih supaya lurus? Oke. Ya, ini ya. Oke. Yang di bawah ini adalah S atau sukses. Oke. Kemudian yang di sini Bapak Ibu yang vertikal itu adalah kemampuan kepemimpinan. Ya, kalau kita lihat masing-masing Bapak Ibu itu skornya 1 sampai 10. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat bahwa kalau saya contohkan Bapak Ibu, nah di sini. Kalau kita hanya sukses saja Bapak Ibu di sini ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita hanya sukses di sini. Nah, sementara kemampuan kepemimpinan kita Bapak Ibu hanya 1. Nah, yang garis arsir merah di bawah ini adalah keefektifan kita, Bapak Ibu. Nah, jadi otomatis kalau kita mau semakin besar keefektifan kita, Bapak Ibu, yang harus kita bangun itu adalah yang ke atas, yaitu kemampuan kepemimpinan kita. Itu yang harus kita bangun, Bapak Ibu. Jadi arsiran merah ini, Bapak Ibu, itu adalah tingkat keefektifan kita. Jadi katakanlah kalau kita hanya sukses sebagai seorang tenaga penjual, ya di sini Bapak Ibu kita sukses 7, 8. Nah, sementara tingkat kemampuan memimpin kita hanya 1. Nah, berarti yang diarsir di bawah ini Bapak Ibu, ini adalah keefektifan kita. Nah, supaya keefektifan kita bertambah besar, jangan lupa ini dibangun Bapak Ibu. Kemampuan kepemimpinan, ini jangan lupa dibangun Bapak Ibu.
Nah, ketika Anda bangun ini, nah tingkat keefektifan Anda akan semakin besar sebagai seorang pemimpin. Ya, jadi kalau tadi gambarnya yang nih, ya, yang horizontal adalah tingkat kesuksesan, ya, kesuksesan itu, kemudian yang vertikal itu adalah kemampuan kepemimpinan. Kalau Anda hanya sukses saja di bawah, Bapak Ibu, suksesnya katakanlah di angka 7 atau 8, nah kemampuan kepemimpinan nggak ada, berarti kotak yang di bawah, yang ini Bapak Ibu, nah kotak yang ini saja keefektifan Anda. Tapi kalau Anda bisa bangun kepemimpinan, nah kotak besar ini semua, ini adalah yang diarsir semua ini, yang huruf E ini semua, ini adalah keefektifan Anda sebagai seorang individu. Itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kenapa ini mengatakan bahwa hukum katup masih banyak sekali lagi hukum-hukum lainnya, Bapak Ibu, tapi hukum katup ini adalah menjadi dasar atau menjadi pondasi bagi kita sebagai seorang pemimpin. Artinya, kemampuan pemimpin menentukan tingkat keefektifan seseorang, termasuk keefektifan kita dan keefektifan daripada tim, Bapak Ibu. Itu ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, Bapak Ibu silakan chat saja. Nanti akan saya jawab, Bapak Ibu. Atau kalau saya tidak bisa jawab saat ini, saya akan carikan jawabannya. Oke. Silakan Bapak Ibu. Nah, jadi kalau pertanyaan selanjutnya silakan sambil Bapak Ibu chat, silakan ya. Nah, jadi kalau pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu yang mengatakan bahwa, lah, kalau begitu, terus bagaimana Pak? Bagaimana Coach? Apa yang harus kita lakukan untuk membangun kemampuan kepemimpinan kita? Nah, Bapak Ibu masih ingat, di sesi kita kalau tidak salah minggu lalu, kita akan bahas. Kita sudah bahas tentang kualitas kepemimpinan. Kalau Bapak Ibu masih ingat, ada 4 kualitas kepemimpinan yang dari hasil survei Bapak Ibu terhadap di 5 benua terhadap puluhan ribu orang ya, dan ditemukan bahwa urutannya adalah yang pertama, kualitas yang dicari itu adalah satu, harus jujur. Jujur itu berarti Bapak Ibu kesesuaian antara apa yang Bapak Ibu ucapkan dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Itu yang pertama. Dan yang namanya jujur juga dalam konteks tersebut Bapak Ibu adalah seorang pemimpin harus punya value-value, prinsip-prinsip yang dia pegang, yang bisa dia sumbangkan untuk timnya. Itu satu. Terus yang kedua, Bapak Ibu, kalau ngomong tentang kualitas kepemimpinan, Bapak Ibu masih ingat? Yang kedua, mengatakan bahwa kualitas kepemimpinan itu adalah visioner. Ya, visioner, jadi mampu melihat ke depan, punya visi mau dibawa kemana anggota timnya. Kalau di dalam konteks saat ini adalah seperti apa Bapak Ibu melihat visi setelah pandemi ini berlalu. Nah, mau dibawa kemana timnya? Nah itu. Kemudian poin yang ketiga Bapak Ibu adalah seorang kualitas pemimpin yang dicari Bapak Ibu. Jadi kalau tidak salah urutannya itu nomor satu itu 90% mengatakan bahwa pemimpin harus jujur, kan, kualitas kepemimpinan. Terus yang kedua itu sekitar 70-80% mengatakan bahwa pemimpin itu harus visioner. Kemudian sekitar 70% mengatakan pemimpin itu harus menginspirasi. Nah, jadi termasuk juga Bapak Ibu di dalam situasi atau saat seperti ini, bagaimana Bapak Ibu, kemampuan kepemimpinan Bapak Ibu ditunjukkan dengan bagaimana Bapak Ibu menginspirasi anggota tim Anda. Kemudian yang 3 dari 5, sekitar 60% itu kompeten. Jadi kompetensi. Jadi misalnya ketika di saat situasi seperti ini Bapak Ibu bisa menunjukkan Bapak Ibu masih tetap bisa jualan, Bapak Ibu bisa menunjukkan selling skill yang bagus, Bapak Ibu bisa menunjukkan negotiation skill,
maintain relationship, itu kan kompetensi Bapak Ibu. Nah, itu adalah kualitas kepemimpinan. Jadi kalau ditanya, Coach, bagaimana caranya meningkatkan kemampuan kepemimpinan dalam konteks hukum Katup ini? Ya kita mulai aja dari 4 kualitas tersebut, Bapak Ibu. Apakah sudah Bapak Ibu praktekkan atau belum? Jadi tidak perlu lihat banyak, cari apalagi ya. Bapak Ibu lihat saja dari 4 kualitas kepemimpinan, karena itu adalah hasil survei Bapak Ibu. Ya, 4 kualitas kepemimpinan. Nah, di sini sudah, selamat bergabung Bu Wiwit. Bu Wiwit ini teman salah satu leader di asuransi, dulu di Medan, sekarang sudah di Jakarta. Ya, selamat bergabung Bu Wiwit. Sepertinya sudah selesai jam kerja, jadi bisa bergabung. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu silakan. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, silakan dilontarkan. Nanti sambil kita bahas, ya. Jadi saya rekap Bapak Ibu sambil Bapak Ibu kalau punya pertanyaan. Oke. Nah ini ya, Bu Ayu, Coach, apakah kepemimpinan itu, pertanyaannya adalah, Coach, apakah kepemimpinan itu dinilai dari usia? Ya, memang tidak bisa dipungkiri, masyarakat kita itu, mereka melihat bahwa kalau semakin senior usia seseorang, semakin sepuh, apalagi rambutnya putih, nah ini sepertinya contoh, panutan, teladan, ini pemimpin nih. Tidak bisa dipungkiri bahwa itu memang yang terjadi di dalam masyarakat kita. Hanya saja juga tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua orang-orang sepuh, senior tersebut punya sikap, karakter, perilaku kepemimpinan. Nah, jadi kalau ditanya, apakah dilihat dari usia atau tidak? Menurut saya tidak, Bapak Ibu. Walaupun tidak bisa dipungkiri, mereka akan melihat bahwa semakin senior atau sepuh usia seseorang, wah ini teladan, contoh panutan. Tapi di lain sisi, Bapak Ibu, banyak juga kita lihat, orang senior, sepuh, tidak semua mampu menjadi teladan, contoh, atau panutan, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau menjawab pertanyaannya adalah apakah dinilai dari usia, saya akan mengatakan tidak. Seorang anak, nggak usah jauh-jauh, anak kita saja. Anak saya yang pertama, ketika dia mampu menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan bagi adik-adiknya, sekaligus juga dia mampu menjaga adik-adiknya supaya tidak berantem, dia mampu menjadi penengah, dia mampu melerai ketika terjadi pertengkaran, dia mampu mendamaikan. Nah, bagi adik-adiknya, kakaknya ini adalah seorang pemimpin, adalah sosok yang patut ditiru, adalah sosok yang patut diteladani. Nah, jadi menjawab pertanyaan dari Bu Ayu, saya akan mengatakan bahwa kepemimpinan tidak kita lihat dari usia. Ya, tetapi orang yang mampu memiliki sikap-sikap, perilaku, integritas sebagai seorang pemimpin, ya terlepas dari berapapun usianya, dia adalah seorang pemimpin. Semoga menjawab ya, Bu Ayu. Oke. Yes, Bu Herlin, terima kasih sudah merangkum kualitas kepemimpinan, value, visi, integritas, kompetensi, dan inovasi. Yes, ya. Ini yang rangkuman dari kualitas kepemimpinan. Jadi dia harus jujur, kemudian ya jujur termasuk di dalamnya itu adalah integritas tadi, kemudian value, visi, dan inovasi itu visioner, kemudian menginspirasi, ya, dan yang terakhir adalah kompetensi. Itu ya, Bu Herlin. Terima kasih. Ya, Bu Oma Ijo ya. Nah, oke. Berikutnya dari Bu Dayu. Bu Dayu menanyakan apakah karakter kepribadian berpengaruh pada kepemimpinan. Yes, karakter, kalau kita nanya karakter kepribadian,
banyak sekali karakter-karakter ya, Bapak Ibu. Nah, apakah hanya salah satu karakter tersebut yang cocok menjadi pemimpin? Tidak juga, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita bilang itu, Bapak Ibu, yang namanya pemimpin itu, kalau kita ngomong tentang apa namanya pemimpin-pemimpin bangsa ini, pemimpin-pemimpin bangsa ini hadir atau lahir pada zamannya ketika butuh pemimpin-pemimpin yang jago berorasi, menggelorakan atau mengobarkan semangat rakyat. Nah, tentunya karakter-karakter seperti itulah waktu itu, karakter pemimpin seperti itu yang dibutuhkan. Nah, tetapi ketika butuh pemimpin-pemimpin yang katakanlah harus mengatur tatanan sistem apa namanya aturan jadi lebih teratur, jadi lebih rapi, jadi supaya disiplin dan lain sebagainya, butuh karakter yang tegas. Nah, karakter itulah yang akan dicari dan menjadi pemimpin, Bapak Ibu. Termasuk juga ketika butuh pemimpin-pemimpin yang misalnya harus detail, harus teliti, harus visioner, harus bisa mengayomi, harus bisa merangkul. Nah, ketika hal-hal tersebut yang dibutuhkan, tentu karakter-karakter itu yang akan dicari dan karakter itu yang akan menjadi pemimpin. Jadi yes, Bu, karakter kepribadian berpengaruh pada kepemimpinan. Ya, jadi ya masing-masing karakter apapun bisa menjadi seorang pemimpin. Ya, jadi tidak dibatasi, oh karakter yang pintar ngomong saja yang menjadi pemimpin, oh karakter yang tegas saja yang menjadi pemimpin. Tidak, akan balik kepada situasi dan kondisi di mana saatnya dia dibutuhkan. Ketika seorang pemimpin butuh seorang pemimpin yang bisa mendengarkan, yang bisa mengayomi, nah, ya karakter itulah yang akan dicari dan itu yang akan menjadi seorang pemimpin. Ya, itu. Semoga menjawab, Bu Dayu. Oke, Bu Kadek, berikutnya. Apakah seorang pemimpin itu dimulai dari yang tidak bisa sehingga terus belajar dan action? Oke. Ya, balik lagi ya. Yes, pemimpin itu kalau dibilang tentang teori kepemimpinan, Bapak Ibu, para ahli atau para pakar mengatakan bahwa ada dua. Yang namanya pemimpin itu katanya dilahirkan membawa gen karismatik, ya. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang dianugerahi atau yang diberkahi gen-gen tersebut untuk menjadikan dia seorang pemimpin. Ada memang Bapak Ibu, tapi jumlahnya sangat sedikit. Sebagian besar, termasuk saya dengan Bapak Ibu, ya, itu adalah kita bisa menjadi seorang pemimpin karena kita berlatih. Jadi kita berlatih dari lingkungan, dari orang-orang di sekitar kita, dari kita mengikuti pelatihan, dari kita berani mencoba, dari kita take action. Nah, ketika kita berada di dalam lingkungan tersebut, itu menjadikan kita sebagai seorang pemimpin. Jadi ya, menjawab pertanyaan Bu Kadek bahwa menjadi seorang pemimpin itu ya kita latih. Sebagian besar dari kita adalah karena kita latih. Makanya Bapak Ibu, dulu waktu Bapak Ibu ingat, waktu zaman-zaman kita SMA, kita zaman-zaman kuliah, atau bahkan tidak usah jauh-jauh kemarin, baru saja anak saya paling besar, pramuka siaga, Bapak Ibu. Nah, itu kan dilatih dasar-dasar kepemimpinan. Nah, dasar-dasarnya seperti apa? Bagaimana disiplin, bagaimana ketika bangun merapikan ranjang, bagaimana disiplin waktu, tepat waktu, dan lain sebagainya. Itu kan dasar-dasar dari kepemimpinan, Bapak Ibu. Ya, yang sadar tidak sadar sebenarnya itu kita dilatih supaya kita mandiri menjadi seorang pemimpin. Jadi ya, Bu Kadek, pemimpin itu dilatih dan kita bisa belajar dari banyak orang di sekitar kita. Jadi misalnya contoh, kalau saya punya seorang role model, saya punya seorang contoh, saya punya teladan, saya punya panutan, saya akan belajar dari dia. Misalnya dari sisi contoh, oh dia problem solvingnya sangat cepat sekali, sangat akurat, dia sangat visioner. Nah, saya bisa belajar dari dia.
bagaimana caranya dia melakukan hal-hal tersebut. Karena kebetulan saya belajar dan mendalami NLP. NLP itu bagi saya adalah ilmu memodel. Jadi saya bisa belajar memodel seseorang. Nah, jadi itu kita belajar ya, dan pastinya bukan hanya sekedar belajar, harapannya kita belajar dan take action. Ya, itu yang menjadikan kita pemimpin, Bapak Ibu. Karena kalau kita cuma sekedar belajar dan tidak pernah kita praktekkan atau kita implementasikan, nggak ada gunanya, Bapak Ibu. Ya. Terus apa seorang pemimpin itu harus pintar dan cerdas, ya. Nah, jadi memang ada 20 waktu itu Bapak Ibu yang diteliti oleh Posner-Kostner, Bapak Ibu ada 20, hanya cuma yang muncul paling sering itu adalah yang 4 tadi, yaitu jujur, visioner, menginspirasi, dan kompeten. Nah, tentunya beberapa orang, Bapak Ibu, ketika dia pintar dan cerdas, bisa jadi dia dianggap lebih dibandingkan orang lainnya. Dan dan balik lagi ketika dia punya karakter-karakter kepemimpinan yang lain, misalnya orangnya punya integritas, orangnya orangnya punya integritas, orangnya jujur, orangnya menginspirasi. Nah, ya berarti dia seorang pemimpin. Ya, kalau pintar dan cerdas salah satunya adalah almarhum Pak B.J. Habibie. Ya, yes, itu. Itu adalah salah satu contoh, tentang yang namanya seorang pemimpin yang pintar dan cerdas. Oke, sambil saya lanjut, Bapak Ibu, semoga menjawab ya, Bu Kadek. Nah, Bu Ayu selanjutnya. Berarti yang Ayu coba pahami, seorang pemimpin harus pahami soal oke. Ya, karakter. Memahami karakter. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ngomong tentang karakter, kita punya karakter dasar, Bapak Ibu. Dan manusia pada dasarnya itu adalah makhluk yang paling mudah beradaptasi. Ya, manusia itu adalah makhluk yang sangat-sangat fleksibel. Ya, ketika dia dikuasai oleh fear atau ketakutan, atau dia tidak dia tidak familiar dengan sesuatu, yang dia lakukan adalah dia mencoba membuat supaya dia memahami atau mengerti sesuatu tersebut. Jadi manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang sangat adaptable, mudah beradaptasi dan sangat fleksibel. Ya, nah, jadi Bapak Ibu, saya punya karakter dasar. Nah, jadi saya memahami karakter dasar saya, dan itu bisa jadi menjadi kekuatan saya yang membawa saya hingga saya sampai pada posisi saya saat ini. Nah, yang perlu saya lakukan adalah sebagai seorang pemimpin, saya tidak bekerja sendiri. Sehingga penting atau perlu saya memahami karakter-karakter dari orang lain atau karakter dari anggota tim saya. Ketika saya memahami karakter-karakter tersebut, akan membantu saya lebih mudah untuk berkomunikasi, untuk memotivasi mereka, untuk mengapresiasi mereka, karena saya memahami karakter-karakter tersebut sebagai seorang pemimpin. Tanpa saya harus merubah karakter dasar saya. Ya, yang perlu saya lakukan adalah saya memahami dan saya mencoba menyesuaikan pada saat itu dengan karakter dasar anggota tim saya. Supaya apa? Lebih mudah untuk masuk, lebih mudah untuk ngobrol, lebih terbangun chemistry, lebih mudah memotivasi mereka, lebih mudah menginspirasi mereka. Ya. Jadi seperti itu, Bu. Yes. Ya. Jadi itu semoga menjawab ya, Bu Ayu. Ya, Bu Ayu Suci. Ya, semoga menjawab. Silakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan. Nah, Bu Ayu semoga menjawab. Bu Rosalina semoga menjawab. Oke, baik.
Jadi sama kalau saya pakai contoh sehari-hari, tentunya sebagai orang tua kita juga harus memahami karakter dari anak kita masing-masing. Ya, karakter dari anak kita masing-masing. Dengan demikian, tanpa harus mengubah karakter kita, yang kita lakukan adalah ketika kita menyesuaikan dengan karakter masing-masing, misalnya anak yang pertama orangnya santai. Nah, jadi yang perlu saya lakukan adalah ketika berkomunikasi atau memotivasi, ya tentunya dengan cara yang informal. Anak yang kedua, karakternya itu detail. Nah, tentunya ketika berkomunikasi, nah saya juga harus lebih detail, runut, dan sistematis ketika berkomunikasi dengan mereka. Semoga itu membantu menjawab. Yes. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi hari ini yang kita bahas itu adalah tentang hukum katup. Oke, hukum katup itu the law of the lead yang disampaikan di dalam ada 21 hukum kepemimpinan oleh John Maxwell. Jadi sambil kita rekap, Bapak Ibu mengatakan bahwa hukum katup ini adalah balik lagi kepada kita sebagai seorang pemimpin atau leader. Jadi kalau analoginya tadi adalah seperti panci, seberapa besar panci atau wadah tersebut itu menentukan keefektifan kita. Tentunya supaya kita semakin efektif, wadah atau panci tersebut harus kita buat semakin besar atau bahkan tutupnya kita buka. Jadi berarti kemampuan kepemimpinan sangat penting untuk membantu keefektifan kita. Terus yang kedua, Bapak Ibu, analogi yang saya pakai itu adalah botol anggur. Jadi kalau kita adalah tutup atau gabusnya, anggurnya itu adalah tim kita. Jadi kalau tutupnya kita buka sedikit-sedikit, anggurnya juga mengalir sedikit-sedikit. Tutupnya kita buka semua, anggurnya mengalir semua. Otomatis ketika kita kemampuan kepemimpinan kita semakin besar, Bapak Ibu, atau kita buka tutup katup atau sumbat gabus botol tadi, nah, itu berarti kita mampu mengoptimalkan, kita mampu memberdayakan sumber daya kekuatan daripada anggota tim kita. Itu ya. Kemudian habis itu tadi ada contoh tentang The Founder, bagaimana si Dick dan Morris dengan si Ray Kroc. Kemudian satu lagi yang si Wozniak dan Steve Jobs, ya. Nah, itu yang menunjukkan mana yang katup kepemimpinannya lebih besar, Bapak Ibu. Oke, itu. Semoga membantu menjawab, Bapak Ibu. Ya, siap. Kalau tidak ada lagi, siap. Terima kasih. Bu Kadek, Bu Ayu. Pemimpin tidak boleh egois, selalu mau mendengarkan pendapat orang lain. Betul ya. Kalau bilang tidak boleh egois, Bu Rosalina, kontekstual ya. Kadang-kadang seorang pemimpin itu harus keras kepala juga. Ketika dia sangat yakin untuk mencapai atau mengarahkan anggota timnya untuk mencapai tujuannya. Jadi kalau dalam konteks dia keras kepala, karena itu misalnya contoh sebagai seorang pemimpin, saya tidak mau tahu, pokoknya kita semua harus lebih disiplin, lebih konsisten di masa-masa seperti begini, dan dia keras kepala dalam hal tersebut. Balik lagi kepada konteksnya, ya itu sangat diperlukan, ya. Oke. Jadi ya, dan ya pastinya sebagai seorang pemimpin ada saat-saat tertentu kontekstual di mana Anda harus buka telinga dan mendengarkan, menerima feedback daripada anggota tim Anda, ya. Yes, Budayu, ya, semua karakter bisa jadi pemimpin tergantung kondisi situasi di mana dia dibutuhkan. Betul sekali, Bu Nilu, Bu Gungpri, Bu Dia, Bu Aura Dewi, Bu Wayan. Siap, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu, nanti kita akan ketemu kembali hari Senin. Kalau hari Senin itu topiknya adalah Monday Spirit. Jadi topik-topik yang berkaitan dengan bagaimana recharge motivation, reboost motivation, optimisme, antusiasme kita, ya. Nanti hari Senin ini saya sudah bahas 3 dari recharge in minutes.
Nanti ada beberapa lagi saya akan pilihkan buat Bapak Ibu, 3 lagi, supaya membantu memotivasi Bapak Ibu. Ya, yang hari Senin dibagikan, kalau Bapak Ibu hadir mendengarkan, sudah dipraktekkan belum? Itu yang paling penting. Ya, oke. Masih ingat? Morning intention, Bapak Ibu. Morning intention, ya. Kemudian selain morning intention, apalagi Bapak Ibu? Identifikasi mana orang-orang yang menghisap energi atau tidak, dan lain sebagainya. Ya itu, Bapak Ibu praktekkan dulu sebelum nanti kita ketemu kembali di hari Senin. Oke? Yes. Baik, Bapak Ibu, salam 3S. Ya. Spirit, solution, dan sukses. Bapak Ibu, sebelum lupa, setelah ini silakan Bapak Ibu bisa add saya di Facebook kalau yang sudah bergabung di Facebook. Kalau yang belum sempat ke add Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa add fanpage saya P.Lengkong. Itu fanpage saya. Kemudian habis itu Bapak Ibu bisa add saya juga di Instagram, di IG Instagram @Putera Lengkong. Putera pakai E ya, Putera. Kemudian Bapak Ibu silakan juga kalau Bapak Ibu rasa episode atau cuplikan-cuplikan kita ini bermanfaat, ini saya upload di YouTube, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa ke YouTube saya, Excellency TV. Ya, Bapak Ibu bisa like, Bapak Ibu bisa subscribe di sana, dan sekaligus Bapak Ibu bisa share kepada teman-teman yang membutuhkan. Oke, kita ketemu lagi kembali hari Senin, Bapak Ibu. Sukses selalu buat Bapak Ibu, sehat, semangat, dan yang penting jangan lupa bahagia selalu. Terima kasih.